Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Tovan dari Barokah Farm Kediri. Pada sore hari ini kita ngobrol-ngobrol singkat terkait dengan Barokah Farm ya. Memang di Barokah Farm ini seperti yang rekan-rekan ketahui bahwasanya kita ada di Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin ngobrol datang ke sini, saya selalu stay di farm itu Sabtu dan Minggu ya. Kalau mungkin karena Senin sampai Jumat saya harus tetap di rumah sakit bekerja sebagai seorang dokter, tapi di Sabtu dan Minggu saya memang lebih banyak di kandang menerima kunjungan. Kadang kita mengadakan pelatihan, ada yang kaji banding dan aktivitas yang lain. Sehingga bagi rekan-rekan yang ingin main di farm, silakan datang Sabtu dan Minggu. Nah, apa yang ingin kita bahas pada sore hari ini terkait dengan salah satu program unggulan kita, yang mana sudah kita rintis sejak lama sebenarnya, tetapi memang belum kita share di banyak konten terkait dengan program kemitraan. Jadi memang kita mulai merintis kemitraan itu sebenarnya sudah sejak 2014, tetapi memang kita perkuat untuk kemitraan itu di 4 tahun terakhir ini. Yang awalnya dulu memang kita kemitraan fattening, terus ada yang kemitraan breeding dulu kita mulai dari kemitraan kambing bur, dan sampai sekarang bergeser ke kemitraan breeding domba. Kita fokuskan untuk domba dorper ya. Jadi kita memang ada salah satu unggulan kita adalah di mencetak domba jenis cross dorper, yang mana itu mempunyai nilai lebih, mempunyai kenaikan bobot yang lebih cepat dibanding jenis lokal. Sehingga itu memang yang saat ini kita sedang kembangkan. Jadi kemitraannya seperti apa? Tentunya rekan-rekan banyak yang tanya ke saya, ada yang tanya ke admin saya, ada yang langsung WA ke saya, ada yang sudah sempat saya jelaskan. Yang mungkin bagi rekan-rekan yang belum tahu, kita jelaskan lagi bahwasanya memang salah satu program unggulan kita adalah program kemitraan breeding. Untuk 2023 ini memang fokus kita adalah breeding jenis domba. Untuk jenis kambing memang kita tutup dulu sementara karena memang kebutuhan saat ini kita banyak permintaan di domba. Nah, saat ini untuk mitra kita kurang lebih sudah menyebar di seluruh Pulau Jawa ini, sudah kurang lebih ada sampai bulan Juni kurang lebih ada 64 mitra yang tersebar di seluruh Pulau Jawa, dan ada tambahan 2 mitra yang di luar Jawa, yaitu di Lampung dan satunya di Kalimantan, di Kaltim lebih tepatnya. Sehingga memang dari mitra-mitra itu kita bersinergi, kita join bersama, kita kerja bareng, maju bareng untuk kemajuan breeding domba pada khususnya. Nah, ini menarik, yang ingin saya kupas saat ini adalah terkait dengan analisa usaha atau mungkin modal berapa, lahan berapa yang kita siapkan apabila kita ingin bermitra dengan Barokah Farm. Nah, yang perlu diketahui ya bahwasanya memang kalau mau gabung ke mitra kita memang tidak ada syarat yang terlalu ribet ya, hanya cuma nanti untuk wilayah Kediri itu minimal belanja di kita atau belanja paket breeding di kita senilai 50 juta. Yang mana 50 juta itu nanti akan mendapatkan satu pejantan jenis dorper F1 dengan 16 betina jenis cross Texel yang semuanya usia siap kawin. Nah, nanti akan saya kupas sedikit terkait dengan berapa modal yang harus dikeluarkan untuk menjadi mitra khususnya wilayah Kediri dan sekitarnya. Oke, langsung saja ya. Saya izin untuk menjelaskan di papan tulis supaya lebih detail. Nah, ini ya, kan dilihat, sip. Ini saya majukan dulu.
Oke, terkait dengan kemitraan. Ini saya tulis kemitraan. Mohon maaf tulisannya tidak bagus ya, tapi nanti akan saya bantu jelaskan dengan penjelasan dari saya. Jadi kemitraan kalau untuk wilayah Kediri ya, ini tulis untuk wilayah Kediri kurang lebih 50 juta. 50 juta ini dapat apa? Yang seperti saya jelaskan tadi, ini dapat satu jantan ya, jenis F1 dorper. Memang kita konsen untuk mencetak cross dorper yang mana itu penambahan bobotnya bagus, kualitas dagingnya juga bagus sehingga sama-sama menguntungkan. Terus plus 16 betina, jenisnya cross Texel. Nah, ini yang kita dapat ya. Jadi satu pejantan F1 dorper dengan 16 betina cross Texel. Nah, modal yang dikeluarkan pertama kali adalah tentunya 50 juta tadi ya. Ini saya tulis modal pertama ya, 50 juta. Nah, sekarang modal yang kedua apa? Kita buat untuk kandang skala sederhana ya, skala sederhana. Berarti ada 17 ekor. Skala sederhana itu kita asumsikan untuk kandang kawin ya, kandang koloni itu 1,2 meter persegi per ekornya, sehingga kita butuh adalah 1,2 meter persegi. Berarti ada kurang lebih 17 tambah 34 berarti kurang lebih sekitar 20 meteran nanti ya. Kita buat 20 meter, kita bulatkan ya. Kurang lebih ada 20 meter kandang yang harus kita siapkan untuk satu koloni. Ini nanti kan ceritanya semuanya breeding. Jadi dibuat satu koloni, satu pejantan dengan 16 betina dengan luas kandang ukurannya 20 meter persegi. 20 meter persegi ini ya jangan dibuat kotak 4x5 ya, itu monggo saja, tapi kalau sebaiknya tetap berbentuk persegi panjang ya. Jadi bisa dibuat 4 meter kali 5 atau dibuat 3 kali 7 yang monggo ya. Nah, ini sekarang kita hitung anggaran untuk kandang ya. Kalau di sini di Kediri ya, saya sampaikan lagi, kalau di sini di Kediri itu kalau kita tidak ingin ribut, kita borongan ya ke tukang di sini. 1 meternya itu 500.000. Itu udah standar ya, terbuat kandang terbuat dari kayu, sudah semuanya ya. Tapi ini saya sampaikan lagi bahwasanya untuk tanah tidak kita hitung beli ya. Kalau tanah dihitung beli ya berat, lama. Jadi ini untuk kebutuhan tanah kita anggap sudah punya lokasi, sehingga kita perlu membuat kandang dengan ukuran 20 meter persegi dengan biaya 20 kali 500.000. Nah, 10 juta ini pembuatan kandang. Nah, kandang dengan kualitas seperti ini kalau disusutkan atau kita anggap sudah rusak gitu aja ya, itu bisa sampai 8 tahun. Ya, asalkan dengan memang kualitasnya standar ya, jangan yang los 500-an ribu per meter tapi dikasih jelek ya jangan mau. Ini standar di Kediri. Pengalaman saya pesen dengan 500.000 per meternya itu 8 tahun masih bisa bertahan. Ya, ini ya modal awal kita. Terus kita hitung lagi untuk rumput ya. Kita siapkan lahan rumputnya. Kalau rekan-rekan mau breeding jangka panjang ya memang sebaiknya punya bank pakan sendiri, sehingga nanti tidak terlalu berat untuk membeli pakan jadi. Sehingga nanti ya kalau bisa 70% atau 80% bahkan pakan itu dari yang kita tanam. Nah, sekarang kebutuhannya berapa? Ya kita hitung nih. Kita hitung sekarang. Jadi kalau kita asumsikan ini ada 17 ekor ya. 17 ekor dengan kebutuhannya kurang lebih sekitar 10% ya, kita anggap 10% karena ini pakannya hijauan ya, 10% dengan rata-rata bobot sekitar 30 kilo, berarti satu ekor butuh 3 kilo rumput per hari. Kalau itu full rumput kita anggap 10%, walaupun nanti tetap ada tambahan mungkin bahan-bahan pakan penguat seperti konsentrat dan lain sebagainya, walaupun tidak banyak, nanti kita hitung juga. Jadi rumput ini kita butuhkan 17 ekor kali
3 kilo ya. Berarti per hari kurang lebih 51 kilo. Ini saya bulatkan menjadi 50 ya. Biar lebih enak saya bulatkan menjadi 50 kilo aja wis. Kita anggap 50 kilo per hari. Ya, 50 kilo per hari. Nah, sekarang nanti kita hitung nih. Kalau 50 kilo per hari, ini lahan berapa yang harus kita siapkan untuk menanam hijauannya. Nah, caranya seperti ini ya. Caranya seperti ini. Hijauan itu kalau kita menanam odot maupun pacong, itu siap panen itu di usia paling tidak 45 hari. Ya, paling tidak 45 hari atau kita buat rata-rata 50 hari aja ya. Kita buat panennya 50 hari. Berarti kita butuh 50 kilo dikalikan 50 hari. Nah, berarti ada 2.500 kilo yang harus kita siapkan apabila kita ingin lahannya itu cukup, artinya muter, tidak perlu menanam lagi. Jadi luas hijauan minimal yang harus kita miliki apabila kita ingin breeding sebanyak 17 ekor, yaitu dengan kebutuhan 2.500 kilo. Ini lahannya berapa sih? Nah, caranya seperti ini. Kalau di sini, khususnya di kandang kami, di lahan hijauan kami ya, itu adalah produksinya 1 hektar. 1 hektar itu kita asumsikan berarti 10.000 meter persegi, itu menghasilkan 100 ton atau berarti 100.000 kilo. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya rekan-rekan. Nanti kalau kurang paham bisa datang langsung ke sini, bisa chat WA ke saya maupun ke admin. Nah, sekarang kita cari nih berapa luasannya. Kalau 2.500 kilo itu berarti berapa meter persegi tanahnya. Dengan cara ini kita turunkan nih, dibagi 2.500. Nah, sudah jadi. Ini coret-coret, ini ketemu 25, berarti ini 4. Nah, ini. Berarti ini jadi 40, terus ini berarti langsung kita bagi juga nih. Nah, ini dibagi 40 biar berimbang. Sehingga luas lahannya yang dibutuhkan adalah ini coret, ini coret. Nah, ini 1000, berarti ini ketemunya 20. Nah, 250. Artinya apa? Berarti kita butuh menanam seluas 250 meter persegi. Kita cukup ini untuk mengcover kebutuhan sehari atau total sekali panen 2.500 kilo. Nah, jadi ketemu nih kesimpulannya, lahannya dibutuhkan ini 250 meter persegi, tidak cukup luas ya, tidak cukup luas. Kalaupun di Kediri ini dengan ukurannya kan, kalau sini standarnya ru ya 14 meter persegi ya, berarti cuma sekitar 20 ru nggak ada yang kita siapkan untuk lahan hijauan ya. Jadi ini oke, saya izin saya hapus ya sekarang. Berarti lahan yang dibutuhkan kita adalah untuk rumput. Saya hapus. Nah, untuk menanam rumput kita butuh luasan 250 meter persegi untuk lahan rumputnya. Sehingga nanti kalau bapak-bapak ikut kemitraan di kami dengan yang ambil paket yang 50 juta, nah ini sudah cukup ini. Modal uang 50 juta, buat kandang 10 juta, berarti keluar 60 juta. Dengan lahan hijauannya disiapkan sebanyak ini. Nah, sekarang kita hitung nih, sudah kita kunci. Kita hitung sekarang berapa pendapatan atau potensi anakan yang dihasilkan. Kita asumsikan ini, karena betina saya pakai jenis teksel ya, itu kan tidak bisa sebanyak yang Garut ya. Jadi kita asumsikan bahwasanya dari 16 ekor ini rata-rata untuk teksel itu kan 1,5, tidak pernah bisa 2, satu lebih dikit ya. Kita buat liter size-nya atau potensi keluar anakan itu 1,5. Kita buat aja 1,5. Kemungkinan berarti keluar anakan sekali periode itu adalah 16, ini 5 berarti 8.
berarti 24 ekor. Ya, berarti 24 ekor keluar anakan. Ya, keluar anak 24 ekor. Nah, kita asumsikan ini kita anggap pemula ya. Kita anggap pemula. Ini nanti kita anggap pemula itu angka kematian pasti di sekitar 10%. Ya, 10%. Nih, kita anggap dari 24 ekor ini mati yang 10%, berarti 2,4, atau kita anggap matinya berarti 3 ekor koma, atau kita anggap estimnya ini yang mati ada 4 ekor. Segitu aja ya, 4 ekor. Sehingga yang hidup adalah 20 ekor. Anakan. Lah 20 ekor ini biasanya kalau kita memang tidak ada strategi untuk mencetak ini potensi keluar anak jantan atau betina, kita anggap semua potensi sama, ini biasanya 50-50. Keluar jantan 10, betina 10. Nanti kita panen, dari mitra itu kita beli saat dia usia lepas sapeh atau 3 bulan biasanya ya, atau 3 bulan. Dengan rata yang selama ini kita ambil dari mitra itu biasanya 3 bulan itu beratnya paling tidak 20 kilo minimal. Minimal 20 kilo. Sekarang kita hitung nih, potensi keluar, ini yang anak jantan, ini yang betina. 1 ekor ini dengan berat 20 kilo saya beli untuk jantan itu 70.000 dan betina kita kontrak 60.000. Sehingga tinggal kita kalikan aja 10 ekor kali beratnya 20 kilo. Harganya 70.000. Nah, berarti ini ketemunya adalah 14 juta untuk anak jantan. Untuk betina sama juga. Ini 10 ekor 20 kilo 60. Berarti ini 12 juta. Totalnya adalah 26 juta. Nah, ini adalah potensi yang bapak-bapak dapatkan satu siklus beranak atau kurang lebih sekitar 8 bulan. 5 bulan dia bunting dan 3 bulan dia mengasuh anak. Nanti saat usia 3 bulan langsung kita panen. Jadi nanti berpotensi untuk keluar 26 juta. Sehingga dengan modal awal tadi 50 juta dan 10 juta untuk buat kandang, kita sudah keluar uang 60 juta. Nanti kita asumsikan dengan 2 kali panen, ya hampir kembali. Sedangkan nanti kemitraan itu akan kita ikat selama 4 tahun, atau 4 tahun itu paling tidak bisa berproduksi sampai 6 kali panen. Sehingga ini merupakan terobosan bagi rekan-rekan yang ingin beternak tetapi belum punya pasar, monggo bisa gabung ke program kami di kemitraan. Ini sebenarnya masih gambaran kasar, yang detailnya lagi akan kita bahas mungkin di konten-konten yang lainnya, atau mungkin kalau mau lebih jelasnya silakan ikut acara di tempat kami yang kami adakan rutin setiap bulan. Ada program magang, ada program workshop, itu semua akan dibahas tuntas, ataupun hanya sekedar main-main di tempat kami akan kita jelaskan detailnya. Tapi ini gambaran kasarnya seperti ini. Semoga dari gambaran ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua ya. Dan ini saya jelaskan lagi, ini memang belum kita potong untuk operasional SDM-nya ya. Tapi kalau sebaiknya SDM ini dengan biaya dengan total populasi segini ya harusnya bisa dikerjakan sendiri. Belum kita kurangi biaya pakan. Ya, biaya pakan operasional itu kita sudah berkurang bebannya karena sudah nanam rumput sendiri, sehingga pakan penguat mungkin 1 ekornya hanya 1.000 rupiah per hari. Ini jadi gambaran kasar sekali, dan semoga dari gambaran ini memotivasi rekan-rekan untuk semangat beternak. Next, di video berikutnya akan kita bahas lebih detail terkait dengan HPP-nya, harga pokok produksi, biaya operasional yang harus kita tanggung per hari berapa, penyusutan kandang itu berapa, lah nanti akan dibahas detail di situ. Ya, semoga konten yang singkat ini akan bermanfaat bagi rekan-rekan semua, dan monggo yang mau join di program kami, yang mau main di tempat kami terbuka setiap saat. Insya Allah Sabtu dan Minggu kami ada program-program yang selalu menarik untuk diikuti. Itu dari saya, sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya saya maaf. Semoga dari penjelasannya singkat ini membuat rekan-rekan semua, penonton semua termotivasi untuk terus beternak dan semangat beternak. Terima kasih, saya Dr. Rovan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.